Pak Takwim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua berupa nikmat sehat, kecukupan rezeki hingga kesenggangan waktu sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kajian Jumat malam pada malam hari ini. Selain untuk bersilaturahmi, kita juga dapat mendengarkan penyampaian dari pemateri kita dan semoga dapat menambah ilmu kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tak lupa selawat beserta salam kita selalu haturkan kepada Nabi Agung, Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin umat Islam dan merupakan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan selamat bergabung kepada narasumber kita pada malam hari ini yaitu Bapak Imam Romzam Fauzi yang berlatar belakang sebagai Kepala Sekolah Berprestasi pada tahun 2019 di Kabupaten Kebumen, serta Kepala SMP Muhammadiyah II Kebumen dan Ketua Forum Muhammadiyah Kebumen. Dan selaku Kepala SMP Muhammadiyah II Tarakan yaitu Bapak Asnawir SMPD dan Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Izinkan saya membacakan susunan acara pada kajian Jumat malam pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu pemantik, yang keempat yaitu penyampaian materi dari narasumber, yang kelima tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup atau closing statement dari pemantik dan narasumber. Baik, susunan acara yang pertama pada malam ini adalah pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Mariani, SPI. Kepada Ibu Mariani, dipersilahkan. Terima kasih, Ustazah Aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan membacakan surat Al-Imran ayat 46 sampai dengan ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa qallau wa minnas solihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu fayasha. Iza qataha amra innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa yu'allimuhul kitaba wa hikmata wa tawrata wa injil. Wa rasulan illa bani Israila anni qad jitukum bi ayati min rabbikum
akhluqu lakum minatini kahayati toiri fa akfuku fihi fayakunu toiram biiznillah wa umriul akmaha wal abraso wa uhyil mauta biiznillah wa unabiukum bima taquluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi zalikal ayata lakum in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Demikian pembacaan surat Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya yaitu pemantik yang akan disampaikan oleh Bapak Takwim Al-Mustaqim SPD. Kepada Bapak Takwim dipersilahkan. Tes, suara saya jelas? Jelas, jelas banget. Tes. Maaf baru nyampe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu seluruh peserta kajian Jumat malam Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekali lagi senantiasa Allah memberikan kesempatan kepada kita berkhidmat yang luar biasa, yaitu kita bisa berjumpa kembali setiap pekan, setiap minggu kita laksanakan yang insya Allah kajian Jumat malam ini insya Allah dicatat sebagai amal ibadah yang tentunya amal ibadah yang memang menjadi amal jarah kita kelak di yaumil akhir. Yang kedua, salat dan taslim tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang insya Allah istiqomah. Bapak Ibu yang sekalian yang kami hormati, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah sebagai pemantik, yaitu mewakili Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Yang pertama kami ingin sampaikan suatu kehormatan yang luar biasa kami tujukan kepada Al-Ustadz Imam Romzan Fauzi ya, pada kesempatan kali ini menjadi narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, kepala sekolah dari Kebumen ya, SMP Muhammadiyah Kebumen. Ya, selamat datang Bapak. Selamat datang, terima kasih. Terima kasih sekali Pak ya telah hadir bersama-sama kami berbagi dengan niat tujuan adalah berbagi, dan tentunya kami selaku guru-guru yang ada di perbatasan ataupun yang ada di Kalimantan Utara ini ingin belajar dari Bapak Al-Ustadz ya, yang pada kesempatan kali ini menjadi narasumber yang luar biasa sekali. Yang kedua yang ingin kami sampaikan Ustadz, KJM ini atau kajian Jumat malam ini alhamdulillah sudah diselenggarakan kurang lebih selama hampir setahun ya Ustadz. Sudah banyak narasumber hebat yang memang sudah berbagi pengalamannya kepada kami semua, yang notabene kami sekolah-sekolah yang ada di Kalimantan Utara nih ya, Kalimantan Utara nih Ustadz, provinsi termuda ya yang baru memang dirilis. Ya alhamdulillah Muhammadiyah di Kalimantan Utara luar biasa sudah berkembang. Yang alhamdulillah ada 4 kabupaten kota nih Ustadz. Ya dari Malinau, Nunukan, Tanjung Selor, dan juga alhamdulillah kami yang ada di Kota Tarakan ini sudah sebanyak sekali amal-amal usaha yang sudah sangat-sangat bermanfaat sekali untuk kepentingan masyarakat khususnya di perbatasan Sarawak dan Malaysia ini Ustaz. Yang ketiga yang kami ingin sampaikan sebagai pemantik pula, yaitu perlu kita pahami bersama bahwa insya Allah ya dengan adanya narasumber ini
kita tentunya banyak-banyak belajar kembali ya, karena memang kajian Jumat malam ini tujuannya tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita, khususnya di sekolah-sekolah atau amal usaha di Muhammadiyah ya, yang memang notabene pengalaman inilah yang sangat berharga, apalagi yang Ustadz ini mengarahkan kita kepada perpustakaan ya Ustadz. Luar biasa sekali ya, karena yang kita tahu yang sekolah itu harus ada perpustakaannya ya. Perpustakaan itu yang memang menjadi kunci sebenarnya. Kalau kita katakan ya, kalau memang brand, jadikan brand luar biasa ini untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah khususnya. Yang saya baca tadi sekilas termasuk kepala sekolah berprestasi ya di Kebumen ya Ustaz ya. Luar biasa sekali. Barakallah. Mungkin itu saja dari kami untuk pemantik pada kesempatan kali ini. Ya, ucapan salam sapa dari kepala sekolah kami SMP Muhammadiyah 2 Tarakan, Bapak Asnawir SMPD, juga hadir bersama-sama kita. Cuma jadwal pemantik ini ya masih diberikan kepada saya. Insya Allah sama-sama kita banyak belajar dari Ustadz. Semoga kelak apa yang disampaikan, apa yang diajarkan, dan apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini menjadi ilmu dan pengalaman yang luar biasa ke depannya. Insya Allah. Barakallah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai pemantik. Syukran kasiran, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Takwim sedikit penyampaiannya sebagai pemantik. Baik, acara selanjutnya yaitu acara inti kita pada malam hari ini yang bertema perpustakaan sekolah dalam mewujudkan sekolah berkemajuan, yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Imam Romzam Fauzi. Kepada Bapak Imam dipersilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kami diberikan kesempatan yang luar biasa untuk bisa menyampaikan atau tepatnya sharing bersama antar sekolah Muhammadiyah. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Tarakan, Ustadz Asnawir SEMPD, yang tadi saya lihat masih dalam perjalanan kalau tidak salah. Insya Allah sudah sampai di rumah. Oh, sudah sampai di rumah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Yang kami hormati segenap hadirin kajian virtual pada malam hari ini, kajian malam Jumat malam SMP Muhammadiyah 2 Tarakan. Luar biasa kajian yang sudah tadi disampaikan oleh Ustadz Takwim, sudah berjalan 1 tahun secara virtual, tentunya dengan materi-materi dan materi yang luar biasa. Dan ini era pandemi menjadi hikmah yang luar biasa bagi kita semuanya. Dan tentunya kami yang tidak sengaja nge-share
sebuah berita dari kami dan kemudian ditangkap oleh SMP Muhammadiyah 2 Tarakan, dan akhirnya pada malam hari ini kami dari Kebumen bisa silaturahim di Kalimantan Utara. Luar biasa, kami cukup kaget. Tidak biasa kami memberikan materi, sudah lingkupnya sudah di luar pulau. Biasa kami hanya mengisi lingkup Kebumen, lingkup sekitar Jawa Tengah atau Kebumen saja. Namun pada malam hari ini kami diberikan kesempatan atau diminta oleh SMP Muhammadiyah 2 Tarakan untuk sharing bersama. Kalau memberikan materi sepertinya kami nanti akan menggarami bapak-bapak ustadz semuanya. Sharing saja bahwasanya insya Allah sekolah Muhammadiyah harus saling menguatkan. Kami mungkin tidak banyak kelebihan yang kami miliki, namun begitu, walaupun sedikit ini mungkin nantinya bisa bermanfaat untuk bersama, dan tentunya nanti ketika penyampaian kami kurang dari apa yang menjadi harapan SMP Muhammadiyah 2 Tarakan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan semoga juga sharing kembali atau sharing dari SMP Muhammadiyah Tarakan kepada kami selama setahun tentunya sudah luar biasa ilmu yang didapatkan, dan tentunya banyak yang sudah diterapkan di SMP Muhammadiyah Tarakan ini. Para audien, para pemirsa yang kami banggakan, yang kami hormati, Ustadz dan Ustadzah yang berbahagia, SMP kita sama, SMP Muhammadiyah 2. Kalau di tempat kami menyebutnya SP Muda, Ustadz. SMP Muhammadiyah 2, SP Muda. Kalau di Tarakan ini SMP Muhammadiyah 2 Muda. SMP Muda. SMP Muda. SMP Muda, oke. SMP Muda. Nah, 2 SMP yang memiliki nama yang sama, mudah-mudahan ini menjadi media silaturahim dan pembangkit kita semuanya. Dan mohon izin juga pada malam hari ini ikut serta dalam forum Zoom ini teman-teman kami, guru-guru kami dari SMP Muhammadiyah 2 Kebumen. Cukup banyak, insya Allah mudah-mudahan ini juga ada yang hadir, termasuk wali murid juga ada beberapa yang ikut hadir pada malam hari ini, dan teman-teman kepala sekolah di SMP dan SMA, SD, MI Muhammadiyah di Kebumen ikut serta gabung ini Ustadz, mohon izinnya juga. Dan ternyata Ustadz Asnawir, Pak Kepala, sharing ini tentang perpustakaan ternyata baru kami lakukan kepada SMP Muhammadiyah 2 Tarakan. Sedangkan SMP, sekolah-sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Kebumen, belum satu pun yang ingin sekolahnya berakreditasi, perpustakaannya berakreditasi. Yang dekat belum juga bisa hadir, ini yang jauh ya di ujung timur sana, alhamdulillah ingin bahasa Jawanya ketularan gitu. Ingin tertular virus baiknya, mudah-mudahan nanti bisa menyusul akreditasi perpustakaan sekolah menjadi akreditasi nasional, perpustakaan nasional. Mudah-mudahan begitu. Para pendengar, pemirsa, Ustadz dan Ustadzah yang berbahagia yang kami hormati, langsung kami sampaikan, ini profil kami, insya Allah tadi sudah disampaikan oleh moderator, oleh pembawa acara. Nama kami Imam Ramzan Fauzi, tempat tinggal kami di Candi Wulan, Kebumen, Jawa Tengah. Jabatan Kepala Sekolah dari tahun 2015 sampai sekarang, ini periode yang kedua, Ustadz Asnawir.
Kemudian nomor telepon kami 085 799 0269 799. IG dan FB Facebook kami sama dengan nama saya sendiri. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kami menyampaikan materi hubungan dengan perpustakaan, kami ingin sharing dulu berkenaan dengan sekolah kami. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi juga bahan pengembangan di sekolah-sekolah di luar Kebumen ataupun di Kebumen itu sendiri, teman-teman kami di Kebumen ataupun sekolah-sekolah Muhammadiyah di Indonesia. Kami sesungguhnya adalah sekolah yang biasa-biasa saja, kecil, di kota kecil, namun kami ingin belajar, ingin selalu meningkatkan. Kami dalam hal ini program-program sekolah selalu sharing atau meminta mencari kemajuan-kemajuan di sekolah lain. Termasuk salah satunya adalah di SMP Muhammadiyah 2, SMP Muhammadiyah 3 Jogja, kemudian di Solo, kemudian di Cilacap, di Purwokerto, lingkupnya Jawa Tengah atau Yogyakarta. Tujuannya adalah dalam rangka kita bersama-sama sama sekolah Muhammadiyah, mari kita membangun bersama, bangkit bersama, maju bersama untuk kemajuan Muhammadiyah. Mudah-mudahan pada malam hari ini pun apa yang sudah kami lakukan bisa diterapkan, bisa menjadi pemantik bagi sekolah-sekolah yang lainnya. Walaupun apa yang kami lakukan baru sederhana, baru kecil, namun begitu apapun yang ada mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bapak-bapak, Ibu yang kami hormati, sekolah kami memiliki sekarang ada 13 rombel. Kemudian siswa kami ada 374 siswa untuk saat ini. Sekolah kami lahir tahun 1976. Kepala sekolah sudah 5, kami yang ke-5. Kemudian guru kami terdiri dari 26 guru dan 10 karyawan. Bapak-bapak Ibu yang kami hormati, berkenaan dengan keunggulan sekolah kami, diantaranya adalah kami sejak tahun 2015 memiliki kelas unggulan atau kelas keahlian. Mungkin sekolah-sekolah Muhammadiyah sudah menjadi ciri khas ini, yaitu ada kelas-kelas yang hubungannya dengan tahfidz, kelas ICT, kelas sains, atau mungkin ada sekolah Muhammadiyah yang memiliki ciri khusus untuk kelas olahraga ataupun kelas-kelas yang lainnya. Ini menjadi pembeda dengan sekolah-sekolah yang lain tentunya. Kemudian kami juga memiliki program EduTrip luar negeri. Kalau di Tarakan ini mungkin dekat dengan luar negeri ya, tapi dari kami di Kebumen cukup jauh. Nah, program yang keunggulan kami setiap 2 tahun sekali kami memberangkatkan putra-putri kami atau siswa-siswa kami ke Malaysia atau Singapura. Kemudian yang ketiga, kelas tahfidz tahasus, nanti kami terangkan. Kemudian beberapa pembelajaran blended learning yang kami lakukan selama pandemi. Kemudian yang terakhir kami adalah perpustakaan terakreditasi nasional. Ini singkat saja selayang pandang berkenaan dengan sekolah kami. Ini ruang kelas kami di kelas ICT berbasis laptop komputer semuanya siswa. Kemudian ini kelas tahfidz, ini kegiatan pagi termasuk tahasus tahfidz. Tahfidz tahasus yaitu anak mulai pembelajaran setoran hafalan Al-Qur'an sejak pukul 6 pagi sampai pukul 7 pagi. Nanti setelah pukul 7 baru mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Kemudian yang ketiga ada kelas sains. Ini kegiatan-kegiatan kelas sains yang tujuan akhirnya outcome-nya adalah siswa memiliki kemampuan di bidang akademik dan juga
berprestasi di bidang akademik untuk mengikuti beberapa lomba-lomba di bidang sains. Selanjutnya, ini kegiatan kami ya setelah tahun yang lalu berkunjung ke Seremban, Malaysia untuk berbagi ilmu atau mencari ilmu ke sana tentang metode, tentang terobosan-terobosan sekolah di Malaysia. Kemudian ini sedikit kegiatan-kegiatan siswa kami di sana, di Malaysia, di Seremban, dan alhamdulillah menjadikan siswa-siswa kami bertambah wawasan, karena Kebumen kota kecil, ketika melihat kota-kota di Malaysia cukup besar, sekolah-sekolahnya dan juga program-programnya juga luar biasa, kami siswa-siswa kami bertambah wawasannya dari berkunjung ke Malaysia. Nah, ini salah satu performannya, langsung saja. Performan di sana menampilkan tari, kemudian juga kami melakukan juga kunjungan ke Singapura untuk sekedar menghibur. Kemudian yang paling penting adalah di sini kita adanya MOU antara sekolah kami dengan sekolah-sekolah di luar negeri. Sehingga pada tahun 2016, alhamdulillah dari SMK Sultan Azlan Shah Perak Malaysia dapat berkunjung balik ke Kebumen, ke Jawa Tengah, dan kami sambut dengan baik insya Allah, dan disinilah kami bekerja sama untuk sharing kemajuan antara sekolah Muhammadiyah dengan sekolah di luar negeri. Bapak Ibu yang berbahagia, di masa pandemi tentunya pembelajaran sudah berbeda. Kami menerapkan pembelajaran blended learning, di mana kami memadukan antara modul pembelajaran yang kami berikan kepada siswa, yang kami sediakan dan diambil oleh orang tua setiap hari, 1 minggu sekali untuk mengambil modul, dan kemudian pembelajaran lewat daring, lewat jarak jauh menggunakan YouTube ataupun Facebook ataupun Google Meet, yang kemudian tugas-tugas sudah ada di Google Classroom dan kemudian dikirimkan kembali ke sekolah. Nah, ini yang kami terapkan selama masa pandemi pembelajaran jarak jauh. Ini tampilan kami yang baru di halaman sekolah. Kami telah membangun lapangan bulu tangkis yang pada masa pandemi ini alhamdulillah kami bisa membangun lapangan ini sebagai fasilitas anak-anak untuk bermain, untuk berlatih nanti setelah pembelajaran masuk. Langsung berikutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, ini perpustakaan kami di SMP Muhammadiyah 2 Kebumen. Perpustakaan yang berukuran 152 meter persegi, yang memiliki koleksi kurang lebih 2.500 buku. Di luar buku paket, di luar buku pembelajaran siswa, yaitu buku pegangan siswa, di luar itu kami memiliki 2.500 sebagai persyaratan akreditasi sekolah. Berikutnya, ini kegiatan siswa kami di perpustakaan, yaitu mading. Kemudian, ini hasil mading, kemudian ditempel di pojok baca di setiap kelas, sebagai karya siswa dan juga tempat membaca anak-anak berada di kelasnya masing-masing. Kemudian ini sebagai rangkaian kegiatan perpustakaan juga adalah peringatan Hari Literasi yang kami selenggarakan setiap tahunnya. Salah satunya adalah membaca bersama dalam satu waktu di halaman.
kemudian di sana ada game tertentu, dan ini menjadi penyemangat bagi siswa-siswa agar selalu giat membaca. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan selanjutnya adalah kami menyelenggarakan workshop penulisan buku. Salah satu program perpustakaan SMP Muhammadiyah 2 Kebumen adalah bagaimana siswa-siswa kita ini mampu belajar untuk menulis. Kalau membaca mungkin sudah biasa, tetapi menulis ini menjadi langkah yang kedua setelah membaca. Nah, kami mengundang pemateri dari Jawa Timur, kemudian kami selenggarakan kegiatan bagaimana cara menyusun buku, bagaimana cara menulis, bagaimana cara menyusun kalimat, dan lain sebagainya. Tentunya ini menjadi satu kelebihan bagi anak-anak kita, mudah-mudahan ke depannya bisa menjadi penulis-penulis yang luar biasa, yang hebat. Bapak Ibu yang berbahagia, itu rangkaian beberapa kegiatan yang ada di perpustakaan kami. Ini sekedar flyer medsos SMP Muhammadiyah 2 Kebumen yang bisa Bapak Ibu lihat di Instagram SMP Muhammadiyah 2 Kebumen atau di Facebook SMP Muhammadiyah 2 Kebumen sebagai media komunikasi atau iklan kami di media sosial. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya akan kami sampaikan bagaimana sih menuju perpustakaan yang terakreditasi nasional. Bapak Ibu yang berbahagia, perpustakaan yang nantinya bisa terakreditasi nasional ini bukan diciptakan dengan instan, tapi memerlukan cukup panjang waktunya. Artinya kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menciptakan atau menjadikan perpustakaan sekolah menjadi perpustakaan yang terakreditasi. Karena apa? Jika sekolah memang sudah memiliki perpustakaan yang bagus, artinya sarana prasarana mencukupi, dana mencukupi, mungkin bisa cepat. Tapi bagi sekolah kami yang tentunya fasilitas harus dari sedikit demi sedikit, kami membutuhkan waktu yang cukup lama. Kami membutuhkan waktu kurang lebih hampir 5 tahun lebih untuk bisa menjadikan perpustakaan kami menjadi terakreditasi nasional. Karena kami harus membangun ruang kelas yang mencukupi, kemudian meubilir yang ada harus mencukupi, buku-buku yang kami harus pengadaan, dan lain sebagainya, termasuk juga sumber daya manusia yang harus bisa memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak yang ada di sekolah ini, terutama di perpustakaan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, untuk perpustakaan ini, kalau ingin menjadi perpustakaan yang baik, tentunya mulailah dari yang sederhana, kumpulkan buku-buku yang ada, ciptakan kebiasaan membaca bagi peserta didik, bagi siswa, kemudian ciptakan juga agar setiap hari, setiap saat perpustakaan menjadi sumber belajar. Seringkali Bapak Ibu guru tidak mau belajar di perpustakaan. Padahal di perpustakaan itulah sebenarnya menjadi tempat terbaik untuk belajar. Kita bisa mengambil buku, bisa meminjam buku, bisa membaca buku setiap saat, termasuk dalam masa pembelajaran pun diharapkan para guru bisa menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, mengadakan pembelajaran itu di perpustakaan. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya tantangan ke depan untuk menjadi sekolah unggul, salah satunya di samping tentunya sarana dan prasarana, di sini kami tambahkan bahwa ada 6 hal yang kita harus lakukan agar sekolah kita menjadi unggul. Yang pertama adalah kurikulum. Bagaimanapun juga ruhnya sekolah adalah kurikulum. Kalau kurikulum yang kita ciptakan adalah kurikulum yang bagus, yang baik, yang sesuai dengan keinginan masyarakat, sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka insya Allah nanti sekolah akan menjadi baik. Yang kedua adalah SDM yang ada. Kalau kurikulum bagus, kurikulum baik,
isi dari apa yang kita inginkan dari sekolah itu bagus, tapi SDM pengelolanya kurang baik, kurang disiplin, kurang kompeten, maka dengan sendirinya kurikulum akan tidak terangkat dengan baik. Maka guru, karyawan, termasuk di dalamnya pustakawan harus upgrade, termasuk juga perpustakaannya juga dikelola oleh orang-orang yang kompeten. Pustakawannya harus haus belajar bagaimana sih perpustakaan ini menjadi baik, tentunya pengelolanya juga harus baik juga. Tentunya pengelolanya harus mau belajar. Maka di tempat kami, saya selalu kepala sekolah selalu memberikan dorongan. Di sini hadir Ibu Aan selaku kepala perpustakaan kami, yang kami selalu memberikan dorongan, monggo Bu Aan, ayo Bu Aan ke perpus mana, ke perpusda, sharing untuk belajar ke sana bagaimana pengelolaan perpustakaan yang baik. Buka website-website perpustakaan yang sudah maju, baik itu perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, atau perpustakaan umum, untuk membuka wawasan, untuk mencari wawasan baru berkenaan dengan perpustakaan. Ini salah satu yang nantinya akan mengangkat sekolah itu sendiri, yaitu menjadi sekolah yang unggul. Yang ketiga tentunya adalah input atau peserta didik. Bagaimanapun juga peserta didik mempengaruhi bagaimana sekolah nanti akan menjadi unggul. Maka apapun peserta didik yang kita terima, apapun yang kita dapatkan dari masyarakat yang menyekolahkan sekolah kita harus bisa memetakan kemampuan dari mereka, kemudian tahap dan demi tahap apa yang akan kita lakukan terhadap mereka, tentunya sesuai dengan peta yang ada di peserta didik itu sendiri. Sehingga nanti jelas apa yang akan kita lakukan terhadap peserta didik ini. Yang ketiga, sistem dan manajemen. Sistemnya ini apakah sesuai, apakah kondusif atau tidak, tentunya sistem yang dibuat oleh kepala sekolah. SOP yang dibuat, bagaimana pembelajarannya, bagaimana pengelolaan perpustakaannya, bagaimana pengelolaan kantinnya, sampai kepada pengelolaan masuk dan keluarnya dan sebagainya, ini juga harus tertata dengan baik SOP-nya. Kemudian manajemen, memanage sebuah kegiatan, baik itu kesiswaan, intrakurikuler, ekstrakurikuler juga tertata dengan baik. Kemudian yang terakhir, budaya disiplin Bapak Ibu. Kami di SMP Muhammadiyah 2 Kebumen, kalau di Kebumen ini dikenal sebagai sekolah yang alhamdulillah dikatakan sebagai sekolah disiplin. Ya, jika tidak sekolah di sekolah negeri, maka mereka mencari di sekolah kami karena kami selalu menerapkan kedisiplinan bagi peserta didik. Dan alhamdulillah dengan brand disiplin ini menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya ke SMP Muhammadiyah 2 Kebumen. Ibu Bapak yang berbahagia, selanjutnya inilah momen kemarin yang kami share ke grup SMP atau kepala sekolah SMP MTS Muhammadiyah se-Indonesia yang kemudian bisa ditangkap, disaksikan, dilihat oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Tarakan, dan tidak begitu lama, kalau tidak salah malam itu juga saya nge-share pagi, siangnya, atau malamnya beliau menelpon kami agar bisa mengisi pada kesempatan malam hari ini. Luar biasa, keingintahuan, majuannya luar biasa bagi SMP Muhammadiyah 2 Tarakan. Bapak Ibu yang berbahagia, ini sertifikat yang kami dapatkan Bapak Ibu ketika kami telah terakreditasi A untuk perpustakaan kami, yaitu Perpustakaan Andalusia SMP Muhammadiyah 2 Kebumen. Sebenarnya cukup lama sertifikat ini, yaitu pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Desember tahun lalu. Namun baru bisa diserahkan pada bulan ini, bulan September tahun 2021, karena menunggu momen bisa ketemu langsung dengan Bapak Bupati Kebumen. Proses akreditasi juga
tidak cepat. Kami membutuhkan waktu cukup lama, sekitar hampir setengah tahun untuk prosesnya, mulai dari pendaftaran sampai kepada visitasi daring, karena kami melakukan akreditasi ini adalah akreditasi daring, yaitu kami menyerahkan berkas juga menggunakan file, dikirimkan ke Perpustakaan Nasional, dan kemudian baru visitasi juga menggunakan media Zoom seperti ini. Bapak Ibu yang berbahagia, ini perpustakaan kami, ini flyernya. Visinya adalah mewujudkan perpustakaan sekolah sebagai salah satu pusat sumber belajar yang memiliki teknologi serta keterampilan. Misinya adalah meningkatkan budaya baca masyarakat sekolah, yaitu siswa atau peserta didik, kemudian guru-guru, kemudian karyawan, dan juga siapapun bisa menggunakan fasilitas dari perpustakaan kami. Layanan yang ada layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan informasi, layanan penelusuran informasi, layanan baca di tempat, layanan dengan barcode scanner dan audio visual, dan juga di perpustakaan ada layanan yaitu mencetak bagi peserta didik. Jika peserta didik menginginkan mencetak lembar tugas dan lain sebagainya, bisa ke perpustakaan SMP Muhammadiyah Dokumen. Jam layanan kami jam 7 sampai jam 14.30 untuk Senin sampai Kamis, untuk Jumat jam 7 sampai 11.30, dan di hari Sabtu jam 7 sampai jam 13. Koleksi buku non-fiksi, buku fiksi, referensi, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Dan di antara salah satu koleksi kami adalah koleksi bebatuan, Bapak Ibu, yaitu di Kebumen dikenal sebagai kabupaten yang memiliki koleksi bebatuan terlengkap di dunia, yaitu di tempatnya di Karangsambung. Kami memiliki beberapa bebatuan sebagai bahan informasi bagi peserta didik bahwa Kebumen mempunyai keunggulan, diantaranya adalah bebatuan yang sangat lengkap dan sepertinya terlengkap di dunia ini. Kemudian fasilitas ruang baca yang tenang, alhamdulillah, memiliki meja kursi yang bundar, bisa dibaca secara bersamaan atau secara berkelompok. Kemudian ruang baca yang nyaman karena berada di tengah-tengah di antara kelas-kelas yang ada. Biasanya sekolah menempatkan perpustakaan kalau enggak di lantai 2 atau di ruang yang kelas yang pojok gelap dan cenderungnya adalah tidak nyaman untuk tempat baca. Tetapi di tempat kami memiliki perpustakaan yang berada persis di tengah, yang semua siswa bisa melihat secara langsung posisi dari perpustakaan. Dan dengan ini bisa mempermudah bagi para siswa untuk berkunjung, untuk menghadir, untuk ingin membaca, atau sekedar duduk di perpustakaan untuk melihat gambar, melihat beberapa koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan kami. Kemudian layanan printing dan scanner tadi yang kami sampaikan untuk siswa gratis. Kemudian layanan internet, free hotspot. Kami menyediakan beberapa komputer untuk browsing anak-anak di waktu istirahat ataupun di luar istirahat. Semisal guru-guru memerintahkan kepada peserta didik untuk mencari materi di internet, mereka berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan-bahan untuk pembelajaran. Kemudian loker penyimpanan barang, tas jika mereka masuk ke perpustakaan. Bapak Ibu yang berbahagia, ini tempat perpustakaan kami terdiri dari beberapa meja kursi, kemudian koleksi buku ada di samping kanan, samping kiri. Ini tempat tadi yang browsing untuk mencari bahan materi di internet. Kemudian ini beberapa koleksi bebatuan yang kami sampaikan tadi. Bapak Ibu yang berbahagia,
Apa sih pentingnya perpustakaan bagi siswa? Yang pertama tentunya dengan sendirinya akan menyediakan referensi dan bahan pustaka. Ini sudah pasti. Apalagi di era sekarang, anak-anak dengan gadgetnya luar biasa, semakin tidak suka dengan yang namanya buku. Mereka lebih senang membaca, melihat yang namanya media sosial, yang namanya handphone, dan sebagainya. Tapi kami ingin perpustakaan itu tersedia sebagai referensi dan bahan pustaka. Maka kami tidak hanya menyediakan referensi dan pustaka yang bersifat buku saja, tetapi di luar buku kita sediakan komputer, kita sediakan internet, supaya tetap bahwa perpustakaan adalah menarik. Perpustakaan adalah tempat yang paling nyaman di sekolah. Perpustakaan adalah tempat yang paling lengkap untuk mencari informasi. Maka referensi-referensi yang ada di perpustakaan harus selengkap mungkin, tidak hanya buku, tetapi juga fasilitas-fasilitas yang lainnya yang hubungannya dengan era di zaman sekarang ini, yaitu internet. Yang kedua, dengan perpustakaan, dengan sini akan meningkatkan minat baca siswa. Nah, salah satu program perpustakaan kami adalah setiap 1 semester kami menyediakan hadiah bagi peminjam dan pembaca terbanyak. Nah, ini memberikan motivasi kepada peserta didik agar menumbuhkan minat baca bagi mereka. Dan yang ketiga, menjadi wadah karya tulis siswa. Nah, salah satu program kami adalah bagaimana mereka itu bisa menulis, membuat buku, membuat karangan, membuat mading, dan lain sebagainya, sehingga karya-karya siswa bisa hadir, bisa muncul, bisa tercipta, dan bisa ada di perpustakaan sekolah. Yang keempat, memberikan hiburan di waktu luang siswa. Nah, di sini dengan adanya internet tentunya anak-anak akan semakin gemar ke perpustakaan, dan di situ akan terhibur dengan sendirinya. Itu beberapa kenapa perpustakaan itu penting ada di sekolah. Kemudian fungsi perpustakaan bagi sekolah adalah berfungsi sebagai sumber informasi untuk memperjelas dan memperluas pengetahuan teknologi dan penunjang pembelajaran, serta tempat pengadaan penelitian sederhana bagi peserta didik dan guru. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, fungsi ini belum maksimal sebenarnya. Maka peran guru sangat penting. Bagaimana siswa itu betul-betul ingin pergi ke perpustakaan untuk mengkaji ilmu, untuk membaca seluas-luasnya. Maka mulailah untuk meminatkan minat baca bagi siswa. Kami di SMP Muhammadiyah Dokumen setiap tahun pengadaan buku yang menarik, khususnya novel yang gemaran anak-anak kelas SMP itu cukup banyak sekarang. Nah, itu ya pengadaan setiap tahun kami adakan yang baru dengan judul-judul yang baru. Dengan begitu, satu, memberikan minat baca, dan yang kedua akan membaca yang tidak hanya yang mereka senangi saja, tetapi memperluas pengetahuan buku-buku tentang teknologi, buku-buku tentang pembelajaran yang hubungannya dengan pelajaran mereka, dan lain sebagainya. Mulai dari novel, mulai dari buku-buku yang menarik, komik, dan lain sebagainya, itu yang kita sediakan di perpustakaan. Bagi guru, perpustakaan sekolah merupakan tempat mencari informasi, pengetahuan, dan rujukan bagi kepentingan dalam mengajar. Kami selaku kepala sekolah sangat terbuka lebar jika ada guru kami yang meminta referensi baru, meminta mencari buku-buku panduan yang baru. Kami sangat terbuka. Dengan begitu, memotivasi bagi mereka, para guru-guru, untuk belajar, untuk menambah pengetahuan. Dengan begitu ketika mengajar akan selalu bertambah pengetahuan dan wawasan mereka. Maka sekolah selalu mengalokasikan anggarannya untuk pembelanjaan buku, baik untuk guru maupun untuk siswa. Bagi guru adalah
penunjang pengajaran mereka bagi siswa tadi buku-buku yang hubungannya dengan komik ataupun novel atau penunjang pembelajaran yang lainnya. Kemudian yang ketiga, tempat pengembangan minat baca akan pengetahuan bagi peserta didik secara mandiri. Dengan munculnya mading, mereka punya keinginan. Kalau sekarang mading mungkin sudah berkembang menjadi blog atau menjadi di medsos atau di media online itu berbagai macam konten yang bisa digunakan sebagai bahan bagi peserta didik untuk menciptakan sesuatu. Nah, mulai dari perpustakaan membuat mading, nanti kemudian bisa diterapkan di website atau di blog-blog mereka. Kemudian, Bapak Ibu yang berbahagia, peran penting perpustakaan bagi sekolah. Apa sih pentingnya bagi sekolah? Yang pertama, peranan perpustakaan akan menunjang proses belajar mengajar. Ini pasti. Yang kedua, melatih siswa untuk belajar mandiri. Nah, mungkin selama ini peserta didik ketika di kelas ya mendengarkan guru membacakan buku atau dipandu oleh guru untuk belajar. Tetapi ketika di perpustakaan, mereka akan berusaha sendiri untuk membaca, mencari referensi buku-buku yang mereka inginkan. Yang ketiga, siswa akan belajar untuk mampu mengidentifikasi kebutuhan informasinya. Nah, kebutuhan apa yang mereka inginkan? Oh, bidang teknologi, ada buku tentang teknologi. Keterampilan, ada buku tentang keterampilan. Buku tentang musik, kita sediakan buku tentang musik. Dan lain sebagainya dalam upaya untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi bagi peserta didik. Selanjutnya, apa sih komponen kita masuk ke bagaimana sih menjadi perpustakaan yang terakreditasi? Ada 6 komponen Bapak Ibu yang harus disediakan oleh perpustakaan yang nantinya akan maju ke akreditasi. Yang pertama adalah tentunya koleksi buku. Setelah ada perpustakaan, ada ruang, ada tempat dengan standar 152 meter persegi kurang lebih atau sekitar 8 kali 12 meter persegi, itu batas standarnya, lebih juga cukup bagus, dan itu baru ruang bacanya atau tempat koleksinya, belum tempat gudangnya atau penempatan buku-buku koleksi yang lain yang tidak di dalam buku raknya atau di rak bukunya. Ada gudang di luar ukuran tadi. Maka koleksi 2.500 judul buku itu sudah terpampang dalam rak buku di perpustakaan. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini bermacam-macam, diantaranya tentunya adanya meja kursi, kemudian lampu penerang, rak buku, dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya adalah komputer dan tempat untuk penyimpanan referensi-referensi buku referensi yang tidak bisa dipinjamkan. Kemudian memiliki pelayanan perpustakaan. Nah, ini pelayanan harian, pelayanan mingguan, pelayanan bulanan, ini harus ada di dalam pelayanan di setiap perpustakaan. Yang keempat, memiliki kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, yaitu kegiatannya apa? Tidak hanya peminjaman buku, tetapi adakan kegiatan lomba untuk menulis, membuat mading, penyelenggaraan kegiatan membaca bersama, dan lain sebagainya. Ini termasuk program yang ada di perpustakaan sekolah. Tidak hanya melulu untuk pelayanan peminjaman, tetapi di luar itu kreativitas dari kepala perpus dan pustakawan ini sangat dinanti untuk bisa lebih inovasi untuk penyelenggaraan perpustakaan, yang sehingga nanti perpustakaan menjadi daya tarik bagi siswa. Yang kelima, memiliki tenaga pustakawan. Pasti tenaga pustakawan ada berlatar belakang pustakawan. Kalaupun tidak, bisa belajar sebenarnya. Bisa belajar dengan perpustakaan-perpustakaan yang ada di daerah.
Di Kebumen alhamdulillah Perpusda Kebumen sangat kooperatif, sangat terbuka, membimbing dan membina kita, terutama pustakawan. Ketika mereka datang ke mereka selalu memberikan bimbingan bagaimana pelayanan yang terbaik, administrasinya, manajemennya, kemudian penataan buku, penataan ruangan dan sebagainya mereka bimbing secara baik. Kemudian berarti kegiatan penguat. Nah, kegiatan penguat bermacam-macam tergantung sekolah yang menyelenggarakan. Ada sekolah yang menyelenggarakan kegiatan penguatnya, diantaranya adalah ruang pentas bagi anak. Di dalam perpustakaan bisa ada ruang pentasnya. Di perpustakaan juga ada koleksi-koleksi di luar buku. Ada tadi di tempat kami ada koleksi bebatuan. Kemarin juga kami menyediakan koleksi alat-alat yang hubungannya dengan tapak suci Putra Muhammadiyah, itu semuanya ada di perpustakaan kami sebagai kegiatan penguat, termasuk kegiatan menulis buku dan kunjungan perpustakaan, itu juga kegiatan-kegiatan penguat bagi perpustakaan. Bapak Ibu yang berbahagia, langsung saja ini teknis, nanti kami akan nge-share ini juga berkenaan dengan perpustakaan. Ini langsung PowerPoint ini kami dapatkan dari Perpusnas. Nanti para Bapak Ibu guru atau kepala sekolah atau pustakawan langsung bisa mengikuti ini. Inilah apa sih itu sih akreditasi perpustakaan, ini bla 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 bla, merupakan rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh lembaga akreditasi perpustakaan yang menyatakan bahwa lembaga perpustakaan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya ketika perpustakaan telah terakreditasi baik A, B ataupun C, yang A itu berlaku selama 5 tahun, untuk B berlaku selama 4 tahun, untuk akreditasi C selama berlaku untuk 3 tahun. Tentunya kalau sudah habis nanti akan terakreditasi lagi. Sekolah yang sudah atau perpustakaan sekolah yang sudah terakreditasi akan terakomodir oleh perpustakaan pusat untuk mendapatkan visitasi, untuk mendapatkan pendampingan dan juga bantuan bagi sekolah. Ini luar biasanya ketika akreditasi perpustakaan mendukung sekolah untuk peningkatan mutu sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan informasi yang ada di perpustakaan sekolah se-Indonesia itu baru 2% yang sudah terakreditasi. Artinya masih 90 lebih persen sekolah-sekolah di Indonesia ini perpustakaannya belum terakreditasi. Maka ini kesempatan luar biasa bagi Muhammadiyah, sebenarnya sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kami pun di SMP Muhammadiyah 2 Kebumen ini mengikuti apa yang dilakukan oleh SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Ustadzah Herianti atau Ibu Kepala di Wirombrajan sana ini cukup luar biasa progresifnya. Di tahun 2015-an kurang di sana sudah terakreditasi perpustakaannya, luar biasa. Dari sanalah kami berkeinginan di SMP Muhammadiyah Kebumen untuk terakreditasi pula. Manfaatnya tentunya ini banyak sekali manfaatnya ketika sekolah atau perpustakaan sekolah sudah terakreditasi. Yang jelas akan menambah pelayanan, keyakinan bagi peserta didik untuk belajar di SMP kita atau di sekolah kita. Dan juga dengan adanya akreditasi menjadi syarat meningkatnya status kelembagaan. Akan mengangkat, akan menambah brand bagi sekolah karena perpustakaan sudah terakreditasi nasional. Dan ke depan, ini berdasarkan informasi dari Perpustakaan Nasional, akreditasi perpustakaan akan menjadi syarat mutlak untuk kelulusan akreditasi lembaga sekolah dan perguruan tinggi. Jadi
sekolah akan terakreditasi baik jika syaratnya adalah perpustakaan itu juga terakreditasi. Ini berdasarkan informasi dari Perpusnas seperti itu kemarin disampaikan bahwa perpustakaan sekolah ketika sudah terakreditasi nasional akan menjadi persyarat mutlak bagi sekolah untuk terakreditasi. Bagaimana prosedurnya Bapak Ibu agar sekolah itu bisa terakreditasi? Yang pertama tentunya adalah pengusulan. Pengusulan dari pihak perpustakaan ke Lembaga Akreditasi Perpustakaan Nasional. Nah, ini bisa secara mandiri atau swadaya ataupun mengikuti perpustakaan daerah atau penunjukan dari perpustakaan daerah. Yang kedua, pengiriman prosedur kedua, pengiriman kuesioner atau verifikasi data awal. Kita kalau kemarin sekolah kami karena masih masa pandemi, kami hanya mengirimkan filenya, file kuesioner dan verifikasi data. Kemudian survei perpustakaan itu pun kami kemarin dilakukan dengan daring juga, sehingga asesor tidak datang ke sekolah, cukup menggunakan Zoom meeting. Kami kepala sekolah beserta tim akreditasi divisitasi secara Zoom meeting. Itu presentasi profil perpustakaan, verifikasi dan validasi instrumen akreditasi, hasil sementara akreditasi. Ini survei saat itu langsung disebutkan bahwa perpustakaan Anda baru mendapatkan nilai B. Untuk mendapatkan nilai A, maka perpustakaan Anda harus menyelesaikan instrumen-instrumen sebagai berikut. Nah, ini tidak hanya langsung mendapatkan A, B, atau C. Di saat itu juga dari asesor akan memberikan masukan agar mendapatkan nilai A, maka instrumen-instrumen yang belum lengkap agar supaya dilengkapi diberikan waktu tertentu. Kemudian setelah itu, setelah batas akhir ditentukan, maka adakan rapat tim akreditasi tingkat pusat. Jika nilai 91 sampai 100 akan terakreditasi A, 76 sampai 90 terakreditasi B, 60 sampai 75 terakreditasi C, dan kurang dari 60 belum bisa terakreditasi. Dan sampai pada akhirnya adanya penerbitan sertifikat. Nah, ini yang kami maksud tadi, pembiayaan akreditasi. Yang pertama, bisa pembiayaan itu disediakan oleh APBN atau APBD. Baik itu Perpusnas, perpustakaan provinsi, atau perpustakaan umum kabupaten atau kota. Dan syukur alhamdulillah, nanti SMP Muhammadiyah 2 Kebumen ditunjuk oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Kebumen untuk ikut serta akreditasi tahun 2020. Sehingga dari sekolah tidak mengeluarkan dana apapun untuk proses akreditasi. Namun jika sekolah belum mendapatkan penunjukan dari perpustakaan daerah ataupun dari perpustakaan provinsi atau Perpusnas, sekolah bisa mengajukan agar bisa diproses perpustakaan akreditasinya, yaitu dengan swadaya sendiri atau gabungan perpustakaan pengusul. Misalkan perpustakaan di Tarakan, sekolah-sekolah Muhammadiyah di Tarakan, mulai bersama-sama menyusun bagaimana agar bisa terakreditasi semuanya. Maka gabungan antar perpustakaan sekolah sekabupaten Tarakan ini bisa bersama-sama mengusulkan perpustakaannya agar bisa terakreditasi. Tentunya kembali tetap harus mendapatkan pendampingan dari perpustakaan daerah atau perpustakaan kota kabupaten. Bapak Ibu yang berbahagia, kami bersyukur kemarin karena bisa melaksanakan akreditasi ini secara online sehingga tidak begitu banyak secara rumah tangga sekolah untuk mengeluarkan pembiayaan karena semuanya serba online. Nah, kalau proses online ini atau jarak jauh, saya singkat saja. Nah, tahapannya adalah sama seperti tadi, pendaftaran akreditasi, pemeriksaan kelengkapan, penunjukan tim asesor, ini oleh pusat, penentuan waktu akreditasi, ini biasanya komunikasi antara perpustakaan daerah dengan sekolah,
kemudian proses pelaksanaan akreditasi secara online, kemudian tadi rapat dan sampai ke penerbitan sertifikat. Bapak Ibu yang berbahagia, masih beberapa yang kami sampaikan, namun nanti kami berikan langsung saja saya share di forum chat nanti untuk file ini dan juga kuesioner yang bisa diisi oleh Bapak Ibu nanti ketika sekolah atau perpustakaan sekolah harus akan melaksanakan akreditasi. Kuesioner itu yang harus diisi oleh perpustakaan nantinya akan dikirimkan ke Perpusnas nasional itu. Nah, penunjang-penunjang yang lain ketika akreditasi online ini adalah video profil Bapak Ibu. Video profil 5 menit dibuat, kemudian semenarik mungkin, sedetail mungkin, serapih mungkin, kemudian dikirimkan ke asesor untuk diteliti. Nah, untuk video profil SMP Muhammadiyah 2 Kebumen, monggo Bapak Ibu bisa dilihat di YouTube kami, di YouTube SMP Muhammadiyah 2 Kebumen atau di YouTube-nya Perpusda Kabupaten Kebumen. Itu sebagai contoh video profil perpustakaan sekolah yang bisa diajukan untuk proses akreditasi. Untuk form instrumen nanti akan kami kirimkan di forum chat ataupun nanti kami kirimkan di Bapak Panitia atau Ustadz Panitia yang kemarin menghubungi kami sehingga bisa dipelajari secara detail. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin itu untuk schedule tentunya ini sudah bisa dibaca. Ini contoh instrumennya. Jadi koleksi jumlah indikator kuncinya 20, bobotnya 20, sarana dan prasarannya 26 dan lain sebagainya nanti bisa dipelajari Bapak Ibu semuanya. Yang paling penting Bapak Ibu, saya tambahkan sedikit bahwa peran kepala sekolah sangat penting untuk akreditasi perpustakaan ini. Karena dorongan kepala sekolah menjadi motivasi tersendiri bagi pustakawan. Peran kepala sekolah untuk penunjang kebutuhan buku, khususnya penganggaran dalam APBS sekolah, sangat penting untuk kemajuan dari perpustakaan itu sendiri. Maka pengalokasian dana BOS, pengasuhan dana komite untuk kelengkapan perpustakaan sangat menentukan. Namun begitu, kepala sekolah sudah menggebu-gebu, sudah memotivasi dengan rupa, anggaran sudah disediakan, tetapi pustakawannya tidak semangat, pustakawannya tidak tidak kompeten, maka dengan sini fungsi dari perpustakaan tidak akan terjadi atau akreditasi tidak akan muncul. Maka tidak hanya kepala sekolah, kemudian pustakawan, guru-guru juga, termasuk motivasi guru untuk kepada anak agar berkunjung ke perpustakaan itu juga menjadi sebuah dorongan agar perpustakaan kita menjadi baik. Namun begitu Bapak Ibu, kesemuanya adalah tergantung niat kita semuanya. Sekolah Muhammadiyah kalau menurut kami harus terakreditasi perpustakaannya. Karena peradaban umat Islam, keperadaban manusia, peradaban itu tergantung bagaimana perpustakaannya. Peradaban sekolah maju dan tidaknya adalah seberapa banyak buku yang ada di sekolah. Seberapa banyak koleksi buku yang ada di sekolah. Guru mungkin bisa berganti-ganti, tetapi buku selamanya akan menjadi koleksi, menjadi aset sekolah yang luar biasa, yang akan diwariskan ke generasi-generasi berikutnya, akan diwariskan kepada siswa-siswa berikutnya. Nah, guru tidak mungkin. Pada saatnya guru akan berganti, tetapi buku selamanya akan ada di sekolah. Itu saja yang bisa kami sampaikan, cukup panjang, cukup lama yang kami paparkan. Nanti selanjutnya bisa tanya jawab, yang bisa kami jawab akan kami jawab, yang belum bisa kami jawab nanti teman-teman kami di Perpustakawan SMP Muhammadiyah 2 Kebumen mohon bisa membantu menjawabnya. Mungkin itu moderator yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, untuk pendalaman nanti bisa tanya jawab. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Mohon maaf Pak, anak saya bangun.
Terima kasih Bapak atas pemaparan materinya, sangat luar biasa sekali. Eh, Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand atau mikrofonnya dihidupkan atau bisa lewat di kolom chat. Ya, saya dulu mungkin ya. Boleh. Ya, silakan ya, Pak. saya izin dulu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam sehat selalu ini Pak Ustadz Imam ya, walaupun kita ini baru satu grup ini akhirnya kita saling banyak saling berinspirasi lah. Dan malam hari ini alhamdulillah kami banyak belajar dengan Ustadz Imam dan juga kawan-kawan dari SMP Muhammadiyah 2 Kebumen. Alhamdulillah. Ustadz, bahwa malam hari ini juga bukan hanya SMP Muhammadiyah 2 saja, alhamdulillah juga hadir teman-teman kepala sekolah dari SD Muhammadiyah Tarakan, baik juga SMP yang lain, SMP Muhammadiyah 1, dan ada juga kawan-kawan dari kabupaten yang lain di Kaltara, ada di Bulungan, dan hadirnya tadi saya lihat Ibu Siti Hatijah, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Nunukan. Jadi di Kaltara Ustadz kita ada 3 kabupaten kota, 5, cuman baru 3 kabupaten kota yang ada sekolah Muhammadiyahnya. Kalau yang 2-nya masih baru TK-nya, belum ada SD dan SMP maupun SMA-nya, masih proses untuk PWM Kaltara. Kebetulan kami kepala sekolah di SMP Muhammadiyah 2, dan tadi itu Pak Ustadz Takwim yang pemantik, beliau juga wakil kepala sekolah di SMP-nya kami, dan juga ketua FGM Tarakan. Nah, gitu. Kalau kami Ustadz sekretaris FGM Kaltara. Jadi makanya saya ajak juga kawan-kawan untuk kajian Jumat rutin seperti ini untuk bisa belajar sama-sama untuk bagaimana sekolah kita lebih bisa maju dibandingkan beberapa sekolah yang lain gitu. Yang terkait dengan masalah Ustadz, bahwa saya yakin kalau untuk membahas masalah perpustakaan ini nggak cukup ini kalau malam hari ini aja kan gitu. Mudah-mudahan nanti bisa saling kita kerja. Kalau saya tadi ini tidak pandemi, saya sudah jalan-jalan ke Bumen ini. Misalnya ini sudah, ya kan? Saya ingin belajar ke sana, bahkan tidak sendiri. Saya ajak teman-teman kepala perpustakaan kami untuk melihat sana seperti apa kan begitu. Silakan. Tapi alhamdulillah pandemi COVID ini juga rupanya manfaatnya luar biasa gitu. Ya, hanya saling lewat Zoom-nya begini, alhamdulillah bisa untuk konsultasi atau berkomunikasi. Nanti karena nggak cukup waktunya start, saya kira teman-teman yang juga akan banyak bertanya, kami minta kontaknya mungkin kepala perpustakaannya, nanti biar kebetulan kami juga punya kepala perpustakaan, dan memang beliau juga kemarin baru kita ikutkan untuk ikut kegiatan diklat kepala perpustakaan, alhamdulillah sudah selesai dan sudah dapat sertifikat itu, dan makanya kita coba untuk terus mengembangkan begitu, karena memang dulu waktu zaman sebelum kami kepala sekolah sempat juga perpustakaan kami dapat akreditasi kalau nggak salah B, kalau nggak salah apa B apa C begitu. Cuma lama sudah Ustadz, jadi makanya kita mulai lagi dengan sisa periode pimpinan kami di SMP Muhammadiyah 2 ini ingin belajar kembali perpustakaan lewat Ibu Indrianti nanti, yang saya kira dia pasti akan bertanya juga karena banyak sekali yang akan ditanya terkait masalah itu. Nanti mohon nanti bisa kerjasama kita Ustadz, ya mudah-mudahan nanti bisa kerjasama, kami dibimbing, dibina untuk terkait bagaimana bisa sama dengan saudaranya ini SMP Muhammadiyah 2 Kebumen ini bisa dapat akreditasi nilai A begitu. Yang saya tanyakan Ustadz terkait masalah instrumen akreditasi masih digunakan itu yang peraturan akreditasi itu yang nomor 8 tahun 2018 ya Ustadz? Yang terbaru ya, masih. Yang terbaru 2018 ya masih itu ya? Masih. Saya kira saya juga sudah punya file itu, nanti apa kalau Ustadz mau kirim juga, jadi nanti kita lihat itu. Cuman yang mau saya tanyakan masalah ini, masalah perpustakaan daerah. Pendampingan tadi dilakukan oleh perpustakaan daerah itu apakah monitoring dari mereka, instrumen itu kita isi dulu lalu kita serahkan kepada perpustakaan daerah, mereka yang memberikan pembinaan atau meng-cross check, setelah itu baru kita laporkan. Tapi saya tadi terakhir terjawab sebenarnya dengan kondisi bahwa kalau online seperti ini itu bisa ya, tapi ada syarat beberapa sekolah bergabung untuk melakukan pengusulan. Apakah kalau satu sekolah nggak bisa Ustaz begitu? Nah, terus yang terakhir komunikasi dengan tadi perpustakaan daerah. Jadi perannya itu tadi apakah hanya pendampingan saja atau dia nanti lebih banyak posisinya untuk melakukan akreditasi awal lah begitu kepada sekolah gitu, atau bagaimana? Ini itu Ustaz dari kami dulu sementara. Oke. Terima kasih.
Untuk kami, alhamdulillah, karena kami dorong terus memang pustakawan kami untuk, ayo jangan di perpustakaan sini saja atau di sekolah saja. Sekali misalkan siang hari kalau sudah habis duhur, ke Perusda, nanti cari informasi tentang apa, dan sebagainya. Ini hubungan dekat itulah yang kemudian dengan sendirinya mereka menunjuk kami, menunjuk SMP Muhammadiyah 2 atau perpustakaan ini terakreditasi atau diikutkan akreditasi. Adapun pendampingan yang tadi disampaikan, memang betul bahwa kami diminta untuk mengisi instrumen terlebih dahulu. Kemudian dicek kekurangannya apa dan lain sebagainya. Nah, pendampingan itu terus-menerus yang sehingga kekurangan-kekurangan yang ada kemudian dilengkapi sampai kepada kemudian diajukan ke Perpusnas. Sehingga karena kedekatan kita sering hadir di Perpusda, kita hadir di sana dan alhamdulillah semakin dibantu, dimudahkan untuk pengurusan instrumen itu semuanya. Kemudian pertanyaan tadi yang kedua berkenaan dengan apakah pengusulan mandiri secara pribadi bisa itu Ustaz. Bisa langsung saja nanti bisa menghubungi Perpusda dan langsung nanti akan didaftarkan di lamannya di Lembaga Akreditasi Perpustakaan Nasional. Karena kalau menunggu jatah dari Pemda itu ada anggaran Pemda yang terbatas. Setahun itu mungkin hanya kalau Kebumen tidak lebih dari 10 perpustakaan. Baik perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi atau perpustakaan desa itu terbatas sekali. Sehingga jika melebihi angka 10, misalkan jatahnya di Kebumen hanya 10, maka kalau selebihnya bisa melakukan dengan cara mandiri. Maaf, Tad. Jadi intinya bahwa perpustakaan daerah itu adalah pintu masuknya perpustakaan sekolah untuk akreditasi, ya, atau betul, boleh langsung ke perpustakaan nasional? Kalau kami, yang pengetahuan kami baru ke daerah itu, Tad. Daerah dulu Tad ya? Ya, ke daerah dulu untuk mendapatkan informasi bagaimana prosesnya dan lain sebagainya. Kalau misalkan anggaran dari daerah tadi saya sampaikan kok belum mencukupi, maka kita bisa melakukan secara mandiri gitu. Ya. Paling mudah ketika sekolah-sekolah di Tarakan ini bersama-sama, nanti akan mengerjakan bersama-sama. Kekurangannya apa, akan pendampingan bersama-sama. Nanti dengan sendirinya, insya Allah akan lebih lebih ringan. Kalau perlu Ustaz ya, kalau perlu saling barter buku, mana kekurangan bukunya, ayo kita judul bukunya, koleksi bukunya kurang ya, saling subsidi gitu ya. Minimal 2.500 itu di luar buku, ya? Di luar buku ini Tad, di luar buku cetak, buku pegangan anak. Ya. Itu harus ada 2.500 buku. Monggo, itu harus ada kayaknya. Siap. Nanti insya Allah membantu Ustaz. Nanti kalau untuk untuk Ibu Aan tadi ya nama perpustakaan nanti bisa nanti sama Ibu Indrianti nanti perpustakaan kami nanti bisa saling koordinasi lah, nanti saling bagi WA, bisa saling kontak-kontakan untuk bisa bagaimana mengarahkan kami kan gitu. Tentu tetap tidak akan kami komunikasi dengan perpustakaan daerah. Kebetulan juga perpustakaan daerah juga kita sangat akrab dan kita kenal banget. Insya Allah nanti bisa kita akan komunikasi ke sana. Oke. Sementara itu dulu Ustaz dari saya. Nanti silakan teman-teman Bapak Ibu yang lain dari sekolah lain mungkin juga monggo gitu. Baik, terima kasih Bapak Asnawir. Baik, untuk teman-teman yang lain ada pertanyaan selanjutnya? Boleh, silakan diaktifkan mikrofonnya atau bisa melalui kolom chat kalau malu untuk mengaktifkan mikrofonnya. Ibu Yanti itu. Oke, boleh Ibu Yanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Haryati. Saat ini saya diberikan kepercayaan sebagai petugas perpustakaan di SMP Muhammadiyah 2 Tarakan. Nah, kami memberi nama perpustakaan ini Perpustakaan Babul Ilmi, yang artinya pintu ilmu. Harapan kami, siapapun yang memasuki perpustakaan kami akan memperoleh ilmu, seperti itu Pak. Nah, bagaimana cara memperoleh ilmu ini? Tentu saja dengan
banyak berliterasi atau banyak membaca. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana upaya agar perpustakaan ini tetap eksis di masa pandemi seperti saat ini? Itu saja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Heriati selaku Perpus di SMP Muhammadiyah 2 Tarakan atas pertanyaannya. Luar biasa, ini menjadi tambahan juga yang belum saya sampaikan tadi. Betul, di masa pandemi ini perpustakaan ibaratnya kosong, tidak ada penghuninya. Ketika anak nggak ada di sekolah, maka perpustakaan sepi. Tapi tidak bagi perpustakaan yang pustakawaannya mempunyai kreativitas. Bagaimana kreativitasnya? Adalah dengan satu, siswa bisa hadir di sekolah, tetapi dalam batas tertentu untuk pinjam buku. Atau orang tua ketika, kalau kami di tempat kami kan ada kegiatan blended learning, di mana orang tua itu mengambil modul di sekolah untuk pembelajaran siswa di rumah. Di saat itulah orang tua bisa meminjam buku ke sekolah, ke perpustakaan untuk anak didiknya, untuk anak-anaknya di rumah. Atau yang kedua, kami menyediakan layanan perpustakaan online kerjasama dengan salah satu penerbit, Bapak. Salah satu penerbit buku, kami kerjasama menyediakan koleksi-koleksi buku yang secara online yang bisa diakses oleh seluruh siswa. Dengan begitu, perpustakaan terus memberikan layanan, sekalipun layanan secara jarak jauh ataupun pelayanan peminjaman buku melalui orang tua. Dengan begitu, tidak ada kekosongan kegiatan di sekolah, dalam hal ini perpustakaan untuk peminjaman. Itu mungkin Ibu tinggal bagaimana inovasi Ibu dalam mengisi di masa pandemi ini. Yang kami lakukan di SMP Muhammadiyah 2 semacam itu. Di samping ada beberapa kegiatan lomba. Lomba kemarin kita mengadakan lomba perpustakaan yaitu video atau video pendek berkenaan dengan pandemi. Nah, itu salah satu kegiatan perpustakaan yang menjadikan tetap bahwa perpustakaan adalah sumber belajar. Perpustakaan adalah tempatnya sumber belajar. Salah satunya dengan jarak jauh, dengan video dan lain sebagainya. Begitu Bu Heri. Mungkin Bu Aan mau menyampaikan di sini, silakan Bu Aan. Perpusnya SMP Muhammadiyah 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu Heriati. Kenalkan, saya Ibu Sana, biasa dipanggil Bu Aan. Jabatan saya sebagai Kepala Perpustakaan SMP Muhammadiyah 2 Kebumen. Alhamdulillah Ibu, kita walaupun dalam masa pandemi seperti ini, kita tetap eksis perpustakaannya Ibu. Mungkin Ibu bisa membuka website perpustakaan kita, yaitu dengan emailnya Andalusia. Saya share saja nanti di chat Bu Heriati, kalau mau berkenalan bisa melalui website. Begitu. Sekalian nomor kontaknya, Bu. Iya, Bu, nanti minta tolong di-share aja, Bu. Sekalian kontaknya kan biar kita bisa diskusi gitu ya, Bu ya. Oke. Iya, Bu, nanti kita kalau seandainya kita bisa tatap muka nih, Pak, saya MOU nih, Ustaz. MOU perpustakaan ini sama Kebumen ini. Terima kasih, Mbak. Nanti kita lewat WA saja, Bu Herianti. Iya, siap, Bu. Makasih ya, Bu ya. Salam kenal Ibu. Literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk teman-teman yang lain, apa ada pertanyaan lagi? Pak Rais? Nggak ada saya, Bu. Oh, Ibu Indri, oke, baik. Ibu Indri, Bu Indri. Bu Indri. Mana Bu Indri? Bu Indri. Ya, ya. Ya, ini Pak Ustadz Imam, Ibu An, ini tadi itu Bu Haryati pustakawatinya. Nah, kalau ini kepala perpustakaannya Ibu Indri nih. Ya, yang kemarin baru ikut diklat perpustakaan kepala perpusnya. Gitu. Monggo Bu Indri. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Meidianti, Kepala Perpus SMP Muda, Perpus Babul Ilmi SMP Muhammadiyah 2 Tarakan. Sebenarnya tadi tuh kepikiran banyak yang ingin ditanyakan karena mumpung nih memang bahas tentang perpustakaan Pak ini, dan ada juga kepala perpustakaannya di sini. Cuma agak hilang juga tadi, sempat lupa juga. Jadi yang saya ingat ini pertanyaannya nih, saran aplikasi apa yang Bapak sarankan atau kepala perpustakaan SMP Muhammadiyah 2 Kebumen yang gunakan saat ini di perpustakaannya. Jadi aplikasi yang digunakan, karena kemarin itu kami yang pakai sekarang ini kan Simple Pak. Cuma Simple ini dia seperti ada keterbatasan, seperti tidak ada peminjaman untuk jangka 1 tahun. Sedangkan kita menggunakan jasa pelayanan buku paket selama 1 tahun. Nah seperti itu, jadi tidak lengkap. Jadi saya minta saran aplikasi apa yang tepat untuk kami gunakan. Kemarin juga kami ada ikut pelatihan yang P Senayan, yang Slim P Senayan. Cuma saya belum aplikasikan itu. Seperti itu Pak. Jadi apakah itu bagus untuk sekolah kami atau ada aplikasi yang lain? Selanjutnya pertanyaan terkait karya yang difotokopi Pak. Nah itu mengingat kalau karya fotokopian itu pasti dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta. Nah khawatirnya seperti itu. Tapi bagaimana jika karya itu dipakai karena kelangkaannya atau memang sulit ditemukan di pasaran? Apakah ada syarat tertentu dalam pengambilan maksudnya ini pengoleksian karya fotokopian Pak, seperti itu, dalam tanda kutip yang langka atau yang memang sulit ditemukan di pasaran. Baik, itu saja ya Pak pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Ini kayaknya teknis. Langsung saja ke Ibu Aan. Antar perpus saja ini, K-perpus dan K-perpus nih, Ustadz Asnawir. Senayan pernah dengar, SIM pernah dengar, SMR itu yang baru dengar kemarin. Silakan Bu Aan. Terima kasih Ibu. Mohon maaf Ibu, untuk SMP Muhammadiyah 2 Kebumen kita menggunakan aplikasinya Slim Bu. Menggunakan Slim. Saya sedang mengembangkan aplikasi yang baru. Yang kedua, saya menggunakan aplikasi Ganesha Digital. Ganesha Digital itu bisa kita nanti membuat di dalam Ganesha Digital itu nanti kita bisa membuat peminjaman itu nanti kita menentukan sendiri bisa. Di situ kan ada peminjaman 5 hari, 10 hari begitu. Di Slim pun juga bisa Bu. Ada juga seperti itu. Ibu nanti bisa membuka aplikasi tersebut Ibu. Moga nanti Ibu silakan dipelajari tentang aplikasi Slim yang terbaru Akasia. Itu bagus sekali Ibu. Moga nanti kita bisa bekerja sama lah. Kita bareng-bareng belajar ya Bu. Kados-ngaten. Untuk sementara saya memakai Slim Akasia dan Ganesha Digital.
dari Perpusnas kemarin juga kalau bisa kita menggunakan juga layanan dengan aplikasi IniSlide, Ibu. Monggo nanti aplikasi apa saja bagus. Nanti yang terpenting bisa mempermudah siswa lah, Bu, untuk meminjam buku melalui sarana online. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya nih Ustadz, moderator izin ya. Untuk koleksi digital di SMP Kebumen ada Ustadz? Silakan Mbak. Koleksi digitalnya Bapak, kita itu ngelink dengan Perpusnas. Ngelink ke sana ya? Ngelink dengan Perpusnas, dengan Kebumen, dengan Perpus Kemdikbud. Begitu. Nanti bisa dibuka melalui website SMP Muhammadiyah 2 Kebumen, terus nanti ke perpustakaannya, di situ semuanya ada linknya. Begitu. Saya kirim nanti alamat emailnya Pak, melalui. Siap. Ya memang kendala saya gitu, karena saya khawatir nanti dalam instrumen itu ada yang digital. Ini kan membuat koleksi digital ini luar biasa nih angkanya nih. Begitu. E-book Pak. Itu e-book ya, betul e-book itu gitu. Kemarin Bu Indri berapa penawaran kemarin tuh Bu Indri untuk digital ya Bu Indri? Kalau yang saya dapat di Gramedia itu, kalau yang Smart Library itu sekitar 5 juta, 6 juta. Nah, tapi kalau untuk yang premiumnya itu 44 juta, Pak. Jadi luar biasa memang harganya. Memang pengen sekali Bu bikin yang digital. Cuma ya itu kalau kita macam koleksinya sih sudah disediakan beberapa ribu koleksi untuk yang premium. Hanya saja ya harganya mantap jiwa juga Bu. Betul memang. Ya memang begitu Bu. Era digital memang mahal. Cuma kita kan bisa kerjasama Bu dengan Ipusnas, dengan mungkin perpustakaan daerah tersebut begitu bisa. Untuk kerjasamanya itu Bu, apakah sekolah mengajukan atau pustakaan sekolah mengajukan atau setelah akreditasi itu selesai dilaksanakan atau gimana? Sekarang umum kok Pak, bisa nanti ya? menuju langsung kita install saja Pak aplikasinya Ipusnas. Itu teras Puskemdikbud begitu bisa teras pustakaan Kemenag begitu sakit. Bisa bisa dibuka ya, website. Nanti segera kita buka. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Aan atas jawabannya. Gimana Bu Indri? Apa ada pertanyaan lagi? Mohon maaf Bu, yang pertanyaan saya yang tentang karya fotokopian bagaimana Bu? Yang yaitu referensi fotokopian. Karena saya sempat kepikiran buat cari-cari karya yang sudah lama gitu, karya-karya yang sudah lama, yang sudah nggak dipasarkan, tapi kami pengen miliki di SMP Muda. Jadi itu bagaimana gitu? Kan nggak mungkin ya kalau misalnya kita minjam dari orang gitu langsung dia mau kasihkan, bisa nggak kasihkan untuk perpustakaan sekolah, pasti jarang ada yang mau seperti itu. Jadi saya kepikiran ini bisa nggak ya difotokopi, tapi takutnya melanggar hak cipta. Jadi kalau memang bisa apa saja gitu syarat khususnya dan memang diakui ketika akreditasi nanti, seperti itu Bu. Ibu, mikrofonnya belum nyala. Bu, maaf. Mungkin itu hubungannya dengan penerbit, ya Bu. Karena itu kan ada yang menerbitkan ya. Misal saja Bu, kita mungkin itu penerbitnya dari Erlangga ya Bu. Mungkin kita bisa minta izin kepada penerbit Erlangga untuk memfotokopi buku tersebut. Salah satunya begitu. Terus yang kedua, sebenarnya kalau sudah digital Ibu, kita lewat Ipusnas saja, kita bisa mencari buku koleksi langka begitu, naskah-naskah kuno begitu.
Makanya marilah Bu, kalau bisa kita digital perpustakaannya oke lah begitu. Insya Allah nanti kita bisa ngeling kemana-mana Bu, jadi kita dimudahkan. Insya Allah di Perpusnas RI itu sangat komplit Ibu. Monggo Ibu, nanti Ibu bisa bergabung dengan I-Pusnas begitu. Oke. Satu lagi nih Bu, saya mau tanya nih terkait masalah buku. Ada nggak standar buku Bu, tahun terbitnya? Dalam ketika akreditasi itu dalam 2000 sekian ribu buku itu tahun berapa ya? Paling tidak, paling rendah atau minimal? 5 tahun Pak. 5 tahun ya sebelum akreditasi itu ya. Setelah 5 tahun ke bawah itu kalau bisa itu sudah masuk masuk yang buku usang begitu loh Pak. Nah, yang disiangkan ya Bu ya. Ketika untuk di SMP Muhammadiyah Kebumen yang dilakukan di sana apa yang dilakukan? Apakah dengan dihibahkan kepada ke instansi lain atau dikasih ke biasa kami ngasih ke ini sih teman-teman ini macam kayak rumah baca apa begitu nah. Untuk gimana tuh? Kalau metodenya di Kebumen mengatasi hal itu yang sudah usang? Sementara buku-buku usang masih kita tumpuk. Begitu. Suatu saat juga kita kadang masih butuh kata-kata. Tapi kalau untuk syarat akreditasi dia harus 5 tahun itu Bu ya? Begitu. Yang terbaru. Yang terbaru ya, baik. Terima kasih. Ya harus dianggarkan di APBS ya Ustadz ya. 5% itu 5% Pak dari anggaran perpustakaan. Ya kalau dana bos kan bisa kita lokasikan itu gitu. Cuma kalau dana bos nggak cukup nih, mau nggak mau kan dan APBS sekolah harus dikorbankan untuk belajar lain ini. Betul saya juga begitu untuk anggaran. Semoga nanti dari Bapak Kepala Sekolah bisa menganggarkan lebih dari 5%. Siap. Ya, mungkin dari sekolah lain mungkin, ya. Ya, Bapak Ibu dari sekolah lain. Silakan. Gimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari Nunukan mungkin? Bulungan? Atau dari Kebumen mau bertanya ke Tarakan? Dibalik Pak ya gitu. Opo yang ditanya Ustaz. Siapa tahu begini tadi ya, saya berharap besok-besok nih SMP Muhammadiyah Kebumen ini sudah punya sendiri ini koleksi digitalnya, nanti tinggal SMP Muda nih ngeling. Ya, betul. Ya, bertahap Pak. Bertahap. Atau nanti sebaliknya, kami mungkin di luar ya sudah, ayo Ustaz, kita betul. Ya kan, jadi anak-anak bisa cari buku tambahan koleksinya lewat digital sekolah kita. Ya, insya Allah nanti kalau bisa dilanjutkan dengan itu, mudah-mudahan kita bisa MOU ke depannya kan gitu untuk perpustakaan itu. Sebenarnya seperti Universitas Muhammadiyah itu cukup banyak yang sudah punya digital. Cuma sekolah-sekolah Muhammadiyah ini yang belum bisa menangkap, Ustaz. Oh begitu. Kita melakukan pendekatan ke perpustakaan Muhammadiyah. Seperti di UMS itu Solo sudah sangat bagus. Perpustakaannya sudah sampai internasional. Tapi kayaknya sepertinya sekolah-sekolah Muhammadiyah belum berani mendekat atau belum bisa mendekat ke perpustakaan perguruan tinggi yang juga pasti koleksinya juga cukup banyak dibandingkan dengan perpustakaan sekolah. Ini sebenarnya menjadi sebuah ide bagus bagi Majelis Dikdasmen ke depan supaya dengan di era digital ini perpus sekolah bisa terhubung ke perpus Muhammadiyah begitu atau universitas begitu. Ya, harapan kita betul tadi ya, padahal Muhammadiyah kan juga banyak sekali sekolah dan universitasnya begitu. Ya, 200 universitas pasti perpustakaannya besar-besar. Kalau kami Ustaz, alhamdulillah untuk tahun ini kami coba untuk menyelesaikan pendirian Institut Sains Teknologi Muhammadiyah Tarakan.
Jadi, nah bahkan sementara ini kita join untuk pustakaan pun kita punya sekolah kita ini hari ini dipakai untuk visitasi dulu gitu. Beberapa begitu kan yang membantu gitu. Tapi pada dasarnya terlepas itu semua, ke depan ya kita berharap kita akan join dengan universitas atau institut itu gitu untuk mengelola pustakaannya. Jadi bisa nge-link ke situ ketika bicara koleksi, kita juga akan punya koleksi yang digital tadi itu gitu. Betul. Tapi betul saya sepakat, harapan saya adalah Majelis Didasmen hal ini Majelis Pustaka Informasi di PP Muhammadiyah memiliki pustaka sendiri yang bisa dikoneksikan ke semua amal usaha Muhammadiyah. Itu menarik sekali, Ustaz. Menarik sekali itu. Saya kira perlu nanti disuarakan lewat SMP Muhammadiyah Kebumen ini sebagai salah satu pustakaan nasional yang sudah dapat akreditasi A begitu. Siap, kami coba. Bahwa Majelis Pustaka PP Muhammadiyah harus memiliki koleksi buku editor bisa dikeling ke amal usaha Muhammadiyah yang lain gitu, atau lewat beberapa kampus-kampus yang sudah go nasional atau internasional gitu. Betul. Sayangkan kalau misalkan mereka punya koleksi banyak kok hanya menjadi konsumsi pribadi, tidak ke-share ke seluruh sekolah Muhammadiyah. Bisa jadi di pelosok-pelosok Muhammadiyah di sana-sana membutuhkan koleksi itu. Satu lagi Tat, saya tanya Tat, untuk pojok baca, apakah pojok baca bagian daripada syarat instrumen di akreditasi perpustakaan? Sekolah memiliki sebanyak atau bagaimana gitu untuk pojok baca? Itu salah satu komponen penguat, Tat. Penguat ya? Penguat untuk perpustakaan itu ada pojok baca di kelas masing-masing, bahwa perpustakaan mendapat dukungan dari wali kelas di ruangan masing-masing. Itu bisa mengambil koleksi dari perpustakaan, beberapa koleksi bisa dibawa ke pojok baca di kelas-kelas sebagai bahan bacaan bagi siswa di kelas masing-masing. Sehingga tidak perlu ke perpus untuk mengambil buku karena di kelas masing-masing sudah ada koleksi yang tersedia. Tentunya ini keaktifan dari wali kelas untuk meminjam ke perpustakaan. Pakatan Pak, penguat sebagai komponen penguat. Iya. Baik. Silakan Bapak Ibu, terakhir mungkin dari kolom chat ada pertanyaan itu silakan Bu. Udah Ustaz di sini udah jam 10 Ustaz. Kalau di Kebumen mungkin jam 9 ya. Baru jam 9. Oke, ke sini jam 10 ya. Monggo Bu Dwi di kolom chat ada. Pak. Oke, baik Pak, saya akan bacakan di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nikma dari SMA Muhammadiyah Nunukan. Kami sangat menyadari bahwasanya minat membaca anak-anak kami sangat kurang. Apalagi hampir tidak ada anak-anak yang tidak memiliki HP. Jadi menghabiskan waktunya lebih ke HP. Dengan demikian, Bapak, bagaimana cara kami menarik perhatian anak-anak agar mau membaca di perpustakaan? Apa yang terlebih dahulu kami perbaiki? Apakah memperbanyak koleksi buku dulu, memperindah penampilan perpustakaan, atau memperbanyak varian layanan perpus? Karena dalam semua hal itu kami masih sangat kurang. Terima kasih atas jawabannya, Bapak. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Nanti mohon dibantu Bu Aan. Peran dalam hal ini ketika siswa membawa HP ke sekolah, ini menjadi sebuah tantangan bagi sekolah. Maka peran tata tertib sekolah dalam hal ini penerapan tata tertib sangat menentukan bagaimana nantinya proses minat baca di sekolah akan meningkat. Ketika sekolah masih memperbolehkan siswa itu membawa handphone ke lingkungan sekolah, maka dengan sendirinya secara pasti perpustakaan akan ditinggalkan, apalagi di era sekarang. Maka di tempat kami untuk handphone tidak diperbolehkan masuk ke sekolah, kecuali pada proses-proses tertentu seperti agenda penilaian tengah semester. Karena penilaian tengah semester menggunakan media online, maka mereka diperbolehkan membawa handphone. Tapi di luar itu kami tidak memperbolehkan. Dengan begitu, maka dengan sendirinya
para siswa terarah menuju ke perpustakaan untuk mencari informasi-informasi. Untuk hubungannya dengan internet dan sebagainya bisa menghubungi ke perpustakaan itu sendiri. Tidak perlu menggunakan handphone mereka. Karena apa? Kalau sudah dengan handphone, yang dibuka bukan informasi yang dibutuhkan dalam hal ini untuk pelajaran, tetapi informasi yang lain. Begitu. Menurut kami begitu. Tapi jika diperbolehkan, apabila sekolah memperbolehkan bahwa siswa membawa handphone ke lingkup sekolah, nah ini perlu inovasi yang luar biasa bagi pengelola perpustakaan, khususnya para pustakawan. Minimal dengan sesuatu yang menarik, misalkan reward kepada peserta didik jika membaca dalam 1 minggu atau meminjam buku dalam 1 minggu akan mendapatkan hadiah bagaimana. Nah, seperti itu contoh-contoh yang kemudian bisa menjadikan siswa bisa hadir di perpustakaan. Ataupun misalkan absen saja masuk ke perpustakaan untuk sekedar hadir di perpustakaan untuk melihat, membaca sejenak di sana, kemudian semakin banyak mereka datang akan mendapatkan hadiah dari perpustakaan, akan menambah misalkan dari guru mata pelajaran tertentu, misalkan bahasa Indonesia akan memberikan tambahan nilai di bidang keterampilannya di bahasa Indonesia, itu juga tidak menjadi masalah kalau menurut kami. Karena apa? Di pelajaran bahasa Indonesia, apa sih yang mau dipraktekkan kecuali salah satunya adalah membaca di perpustakaan. Itu mungkin menjadi daya tarik bagi peserta didik. Kalau anak SMP mungkin dengan hadiah mungkin menarik, tapi anak SMA diberi hadiah apa ya mungkin belum bisa tertarik. Diberi hadiah buku atau diberi hadiah seperangkat alat tulis ya bagi anak SMA mungkin nggak ada faedahnya. Tapi untuk nilai misalkan kamu kalau misalkan bisa datang ke perpustakaan sekian kali maka akan mendapatkan nilai keterampilan bahasa Indonesia bagus. Itu mungkin bagi anak-anak SMA sudah bisa menarik gitu. Mungkin itu yang kalau anak SMA Ustadz seperangkat alat sholat. Betul. Oke, terima kasih Bapak Imam atas jawabannya. Kemudian gimana Bapak Ibu yang lain atau dari sekolah lain yang ada di luar Kaltara? Boleh cukup untuk bertanya. Oh, cukup ke sudah Pak? 10, iya. Oh ya. Kasihan besok sempat ada aktivitas teman-teman yang lain kan gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak telah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami semua. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi amal jariah buat Bapak Imam. Sebelum saya menutup acara kajian Jumat malam, saya meminta untuk closing statement-nya kepada pemantik dan narasumber. Gimana Bapak Takwib? Closing statement-nya untuk penutupan? Boleh, silakan. Asnawir aja. Kenapa? Oh, narasumber aja. Oke, baik. Oke, Bapak Imam, sebelum menutup bisa memberikan closing statement-nya untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Silakan Bapak Imam. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, perpustakaan adalah salah satu tempat istimewa di sekolah. Harus menjadi tempat istimewa bagi guru, bagi peserta didik. Karena disitulah kita bisa membuka wawasan dunia. Maka aset perpustakaan dari sekolah harus menjadi prioritas bagi sekolah. Yang kedua, sekolah Muhammadiyah harus mengedepankan perpustakaannya lebih unggul daripada yang lainnya. Dan mudah-mudahan dengan banyaknya sekolah Muhammadiyah, dengan banyaknya Universitas Muhammadiyah, ke depan Muhammadiyah maju bersama perpustakaannya. Muhammadiyah maju bersama dengan literasinya, Muhammadiyah maju bersama dengan karya-karya ilmiahnya.
Itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa terus terjalin silaturahim untuk kemajuan sekolah-sekolah Muhammadiyah ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam untuk closing statement-nya. Dan Bu Dwi, sebelum tutup, saya juga mewakili keluarga besar FGM Kaltara, mobil khusus SMP Muhammadiyah 2, Ustadz Imam, Bu Aan, dan keluarga besar SMP Muhammadiyah Kebumen. Ucapkan terima kasih nih Pak Ustadz atas ilmunya yang sudah sampaikan pada kami. Semoga ini menjadi keberkahan buat kita semua. Semoga kami terpacu dan memicu kami untuk jauh lebih baik lagi untuk membesarkan sekolah Muhammadiyah baik di SMP Muhammadiyah 2 Tarakan maupun di daerah Kaltara yang lain. Dan selanjutnya bahwa kegiatan ini juga mudah-mudahan tidak berhenti sampai sini. Ustadz Imam beserta keluarga besar SMP Muhammadiyah 2 Kebumen juga kapan-kapan kalau tidak pandemi ada waktu bisa main-main ke Kaltara, monggo kami siap menerima. Terus sebaliknya kami ketika ada waktu ke Kebumen kami akan berkunjung ke sekolah Pak Imam. Dan ini bisa menjadi silaturahmi yang terus dijalin begitu. Dan kami percaya bahwa dengan perpustakaan yang dapat akreditasi seperti yang Ustadz Imam lakukan, maka sebenarnya adalah contoh real bagaimana kita mengatasi persoalan gerakan ikro-nya anak-anak kita. Gerakan, saya kira kalau kami biasa dengan gerakan ikro, ya, dan ini sudah diajari sejak zamannya Ikatan Pelajar Muhammadiyah kan gitu, tentang gerakan ikro. Nah, dengan saya yakin bahwa ini juga membantu mengatasi persoalan asesmen kompetensi minimum yang hari ini dilaksanakan asesmen nasional, salah satunya adalah kemampuan dalam memahami literasi. Mudah-mudahan kami Ustadz diberi kekuatan dan kami bisa berhasil minimal bisa sama seperti Ustadz punya sekolah untuk akreditasi perpustakaannya dapat nilai A. Mudah-mudahan ini bisa kami lakukan dalam waktu beberapa tahun. Insya Allah bisa. Terima kasih Ustadz sudah memotivasi kami untuk malam hari ini lewat kajian Jumat. Terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila selama kegiatan ini ada acara yang cara kami menyampaikan kurang pas. Kami mohon maaf karena kami juga belajar untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Terima kasih Bu Dwi dan Bapak Ibu yang lain hadir. Oke, terima kasih atas closing statement-nya dari Kepala Sekolah Muhammadiyah 2 Tarakan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menutup acara kajian Jumat pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Sebelum saya menutup acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa hamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.